Jumpa kembali Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang terkasih dalam Sapaan Gembala GKI bersama saya Gilbert Silotanjaya, kader GKI yang sedang dalam tahap perkenalan di GKI Sunter. Mari saudara-saudara, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami sungguh bersyukur untuk setiap bentuk berkat-Mu bagi hidup kami hari lepas hari. Kami juga bersyukur atas waktu pada kali ini kembali kami merenungkan firman-Mu. Tuhan, kiranya Engkau yang tuntun kami sehingga pikiran dan hati kami terbuka untuk menerima firman-Mu. Sehingga firman-Mu dapat menjadi bekal bagi kami untuk menjalani kehidupan kami hari lepas hari. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami menaikkan doa permohonan ini. Amin. Saudara-saudara, tema hari ini berjudul Buah Iman adalah Cinta dan Buah Cinta adalah Pelayanan. Bacaan melalui Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai 3. Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai 3. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa, dia sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi supaya pekerjaan-pekerjaan Allah dinyatakan di dalam dia." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara, tema hari ini saya mengambilnya dari dua bagian dalam buku A Simple Path atau Jalan Sederhana, karangan dari Lucinda Vardy. Buku yang menuliskan tentang kisah perjalanan Ibu Teresa ketika ia menjalani panggilan hidupnya, yakni membantu orang-orang yang ada di perkampungan kumuh di Kalkuta, tepatnya di India. Saudara-saudara, kalau kita melihat apa yang dilakukan Ibu Teresa dalam pelayanannya ini membutuhkan pengorbanan yang sangat besar. Entah itu dari segi waktu, pikiran, tenaga, dan lain sebagainya. Karena ia langsung turun terjun membantu mereka yang terlantar di pinggir jalan. Entah karena mereka miskin sehingga tidak punya tempat tinggal, entah mereka dijauhi oleh masyarakat, dikucilkan karena mereka memiliki sakit penyakit yang bisa menular, dan lain sebagainya. Inilah yang menjadi tujuan fokus hidup Ibu Teresa, supaya orang lain dapat merasakan cinta dari Allah melalui perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Ibu Teresa. Dan ada satu tulisan yang menarik yang dikatakan oleh Ibu Teresa, seseorang itu sulit mencintai orang lain ketika ia lebih memilih untuk menghakimi daripada mencintai. Dan rasanya apa yang dikatakan Ibu Teresa itu ada dalam perikop bacaan kita hari ini, yakni ketika para murid lebih memilih untuk mencari-cari siapa yang berdosa. Siapa yang berdosa? Apakah orang tuanya atau anaknya, sehingga orang tersebut menjadi buta, bukan memilih untuk menolongnya. Saudara-saudara, Yesus tidak menjawab pertanyaan para murid pada waktu itu. Yesus tidak mengatakan siapa yang berdosa, apakah orang tuanya atau anaknya. Tapi Yesus mengatakan dalam ayat yang ketiga, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Saudara-saudara, apa yang dikatakan Yesus itu ingin menunjukkan bahwa cinta dan kasih Allah itu harus menjangkau orang-orang, termasuk orang yang buta tersebut. Makanya Yesus lebih memilih untuk menolong dan menyembuhkannya daripada harus menghakimi atau mencari-cari siapa yang berdosa, mencari-cari siapa yang salah. Karena fokus kita bukan untuk menjadi hakim, bukan untuk mencerca orang lain, tapi untuk mencintai orang lain melalui perbuatan-perbuatan yang dilakukan. Saudara-saudara terkasih,
Terkadang dalam menjalani kehidupan kita diperjumpakan dengan orang yang melakukan kesalahan. Entah itu dalam lingkup keluarga, lingkup masyarakat, sekolah, pekerjaan, atau bahkan gereja dalam pelayanan. Nah, dalam momen inilah kita belajar untuk tidak menghakimi. Kita belajar untuk tidak fokus terus-terusan menyalah-nyalahkan orang lain, apalagi sampai memiliki dendam kepada orang yang bersalah tersebut. Tapi kita belajar untuk memahami apa yang menjadi kesalahannya tanpa menghakimi, terlebih mengampuni, atau bahkan mencari solusi atas permasalahan yang terjadi karena kesalahan yang ia lakukan. Sama seperti apa yang dilakukan Yesus ketika ia datang langsung menolong tanpa harus bertanya-tanya dahulu kepada orang buta tersebut. Yang berdosa siapa? Apakah orang tuanya atau dirinya? Karena hal itu bukan menjadi fokus dari Yesus. Fokus Yesus untuk menebarkan cinta dan kasih Allah bagi siapapun, termasuk orang yang buta tersebut. Saudara-saudara, karena buah iman itu adalah cinta dan buah cinta adalah pelayanan, seseorang yang menjalani hidup dalam panggilan Allah itu memiliki tugas dan tanggung jawab, yakni menjadikan cinta kasih Allah itu nyata bagi orang lain. Mencintai itu selalu butuh yang namanya pengorbanan. Sama seperti apa yang dilakukan oleh Bunda Teresa ketika mencintai orang lain, ia mengorbankan sesuatu. Begitupun juga dengan kita. Dan rasa cinta itu bisa tersampaikan melalui perbuatan dan perilaku kita terhadap orang lain, sehingga orang lain dapat merasakan cinta kasih dari Allah. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami sadar dengan setiap kelemahan yang kami miliki. Kami sadar dengan setiap keterbatasan kami sebagai manusia. Terkadang kami jatuh dalam kesombongan kami masing-masing. Kami jatuh dalam sikap egois kami jatuh dalam sikap arogan kami terhadap orang lain, ataupun hal-hal buruk yang lainnya yang kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Maka dari itu Bapak, kami butuh tuntutan-Mu, sehingga kami tidak jatuh di lubang yang sama. Berikan kami kerendahan hati untuk mau mencintai orang lain, sehingga orang lain dapat merasakan cinta dan kasih-Mu. Tuntun kami yang lemah Tuhan, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami menaikkan doa dan permohonan ini. Amin.